Demikian kabar Ratna Pro 4. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat Amal berikut di mana saja berada, kita berjumpa di pagi hari ini yang pasti kita bersama di acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita di pagi hari ini yang pasti juga menemani sahabat budaya di hari Sabtu. Hari Sabtu itu harinya orang yang bekerja dari Senin sampai Jumat libur ya. Orang punya istilah itu weekend katanya. Iya, kalau kita di itu bahasa gaulnya anak-anak muda kah ya. Tapi kalau di kita punya istilah juga ada di bahasa Indonesia itu akhir pekan. Nah, akhir pekan ini dilewati dengan berkumpul bersama keluarga adalah sesuatu yang menyenangkan, yang pasti juga melepaskan penat dengan pergi bersama keluarga, bersama keluarga, pergi rekreasi ke tempat yang memang disukai oleh keluarga sahabat budaya. Yang pasti sahabat budaya di hari yang begitu menyenangkan harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin karena tidak mungkin hari itu kembali lagi. Haryanti. Oke, baik sahabat budaya di mana saja berada, semoga hari ini menyenangkan untuk kita semua. Harapannya kita semua juga seperti itu. Yang pasti jika menggunakan kendaraan mengingatkan kembali untuk sahabat budaya, gunakan sabuk pengaman, jangan lupa perhatikan rambu-rambu lalu lintas. Yang berkendaraan roda 2 yang beraktivitas di hari ini, kaitkan helmnya. Jangan lupa ya, karena sekarang itu banyak itu kedip-kedip di tengah jalan kah. Apa kedip-kedip dan lampu kedip-kedip di tengah jalan. Jadi sedikit saya pelanggaran berarti difoto ki. Sedikit saya pelanggaran difoto Miki. Jadi hati-hati Miki saja karena sekarang IT itu berkembang bukan hanya di perkantoran dan sebagainya, tapi di jalanan juga berkembang. Ya kalau mau terima risiko silakan Miki melakukan hal-hal yang menurut tak itu baik ya lakukan. Tapi kalau menurut itu tidak bagus ya
dijauhi begitu. Nanti mau Kak bayar pajak itu bulan ini. Ingat-ingat Kak dulu, ada itu pelanggaranku, melanggar Kak lampu merah. Ada lagi pelanggaranku itu tidak pakai Kak helm. Di foto plat nomor ta. Jadi sekarang itu memang yang namanya peraturan di jalan raya itu sangat ketat ya. Jadi pengguna jalan raya juga harus hati-hati karena pada saat bayar pajak mobil atau motor tak, kenapa tagihanku begini? Nah kasih tahu Miki pernah Ki melanggar begini Pak. Ada mi fotonya langsung itu datang. Jadi ini satu antisipasi saja untuk kita semua sahabat budaya bahwa memang kalau kita tidak mau terkena hal-hal yang kita tidak inginkan, lakukan sesuai dengan hal-hal yang sudah ditetapkan. Itu saja kuncinya. Baik sahabat budaya, di mana saja berada saya akan menghadirkan kelong untuk kita semua, dan yang pasti saya akan terima telepon di 0811 400 9250. Apa yang kita bahas pagi hari ini yang pasti menarik sekali untuk kita sama-sama cerita. Oke, dan inilah sebuah kelong dari Fajri Eko, Sara Belo Belo. Namun amungi
Mozaik Budaya. Ada temakiana temakiapo yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, sahabat Temal Bergu di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini yang pasti juga menemani di Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Dan tentunya sahabat budaya, kita akan berbicara mengenai pasapu. Ini adalah salah satu ikat kepala dari Sultan Hasanuddin. Nah, pasti sahabat budaya sudah tahu ya. Satu juga ini informasi mengenai bahwa masyarakat di suku kita, terutama di masyarakat Goa itu mengenal yang namanya pasapu. Nah, saya akan terima telepon di 0811 400 ya 400 0811 400 9250. Saya nantikan teleponnya sembari menanti telepon sahabat budaya. Saya kasih dengar dulu sebuah kelang berikut ini. Macai memang ngandri degaromu pahangi nade maelo bicara muganika sedih otemu jampanika muganika sedih otemu jampanika. Susana
gani tu pale naliwak mudaniku loni mairi sadeku ona tosi palece pajana macai andri upatongan ni kasih hai loni majaiku ajak namu majai Susana oruanewe kenapa tuh ngemakun reye kurang nikabang papale cemu namu masengi tenri campangi magi jemono tu datat kajenel dia karo iya mapale ce iya namu tuka pada tahu belengi dia karo iya Eko gani tu pale naliwak mudaniku loni mairi sadeku ona tosi palece pajana macai andri upatongan ni kasih pajana macai andri loni mairi sadeku Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Nggak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah. Nyesel saya, Pak. Hutang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi. Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana. Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat. Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita, berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Ya, sahabat Malam Bergu di mana saja berada, masih bersama di Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Sudah hadir lagu atau kelong di ruang dengar tas, semoga terhibur Ki di pagi hari ini. Bersih-bersih rumah mungkin atau ada yang mencuci pagi-pagi. Iya Dentene, banyak kesibukan di hari akhir pekan. Memang dibilang akhir pekan, tapi akhir pekannya di rumah. Banyak PR-ku di rumah Dentene, karena Senin sampai Jumat saya di luar dari aktivitas rumah tangga. Saya di rumah ya kerja, maka aktivitas saat hari libur atau juga akhir pekan ya. Baik, kita ke informasi sahabat budaya. Mungkin ada yang tahu ya, atau sahabat budaya ada yang tahu tentang Passapu. Kita akan mengenal lebih jauh terkait dengan Passapu ikat kepala khas Raja Goa, yaitu Sultan Hasanuddin. Nah, sahabat budaya, kalau kita melihat dari bentuk dari Passapu itu sendiri, pastinya ini seperti mahkota kerajaan. Tutup kepala tradisional yang khas dari Makassar ini dikenal nama Passapu, ternyata itu adalah memiliki makna yang sangat mendalam. Nah, Passapu ini sahabat budaya terbuat dari serat kayu atau lontar yang dipintal menjadi kain Passapu. Nah, masing-masing kainnya ini dibuat dalam bentuk segi empat dengan panjang kira-kira 1 meter begitu. Dan ini sebelum digunakan, kain ini harus diberi kanji terlebih dahulu agar dapat tegak di atas kepala. Nah, untuk membuat lipatan Passapu, kain itu dilipat secara diagonal, lalu bagian bawah segitiga dilipat menjadi seperti membentuk kapal dan diikatkan di kepala dengan pola ikatan berada di sebelah kanan kepala. Nah, untuk itu sahabat budaya, awalnya itu Passapu digunakan banyak orang. Mulai dari tentara, orang yang sedang berburu, hingga orang-orang di kalangan kerajaan. Sultan Hasanuddin adalah salah satu orang di kalangan kerajaan yang suka pakai Passapu. Namun sahabat budaya, seiring berjalannya waktu, Passapu kini hanya digunakan dalam upacara-upacara adat, perlengkapan tarian tradisional, dan dikenakan saat menyambut tamu yang datang dari jauh, yaitu sahabat budaya. Yang pastinya juga Passapu sendiri ini dia bentuknya tegak lurus ya. Kalau mungkin ada yang melihat biasanya itu pakaian-pakaian adat itu ada Passapunya. Dan baru-baru ini juga pada saat Bapak Profesor Fajri Jufri membahas mengenai kontribusi Sulsel wujudkan swasembada pangan, ini beliau memakai Passapu. Ya, boleh dilihat itu tegak lurus ke atas sahabat budaya. Itu salah satu ikat pinggang khas dari Pangeran Sultan Hasanuddin. Saya terima telepon di 0811 400 9250. Warna apakah Passapu yang sahabat budaya ketahui di masyarakat saat ini? Oke. Saya tidak tahu Kidentene. Masa kita tidak tahu Passapu? Itu yang di atas kepala kae. Yang biasa pakaian adat ki anak-anak pada saat tanggal 17-an atau ada momen-momen perayaan hari budaya. Nah, pakai ki di atas kepala anak. Jadi sayang sekali kalau kita tidak tahu Oke, baik. 0811 400 9250. Ada yang punya Passapu di rumah? Saya songkok jadi ente nih. Tidak ada saya Passapu kok. Oke deh. Saya punya ada dulu di Perempat ini, tapi kurang tahu di mana nih sekarang. Semoga disimpan dengan baik. Itu Passapunya warnanya hijau juga ya. Oke, baiklah kita terima penelpon. Assalamualaikum Baribasa, selamat pagi. Iya. Iya Bunda, sudah Miki mencuci Bunda memasak. Obat direndam, ya. Iya, iya. Oh, tidak. Karena dari tadi, iya betul. Kemarin tuh menipu. Pagi-pagi tuh, panas. Pas gilirannya. Oh, tapi ada Ji matahari Bunda. Kayaknya
Iya, kayaknya menciut gitu ibu-ibu di rumah. Dede hujan misalnya lagi malas ko angkat kasih keluar lagi, angkat kasih keluar tak kalah di dalam. Ide. Saya tuh kalau ada jemuran begitu kayak tidak tenang tidurku. Tak kalah di dalam maka. Mereka. Oh iya ya. Iya. Iya, bah. Putus asa gitu. Dede. Kak Doroki Betiska. Iya. Iya besinya dikasih keluar, dikasih masuk lagi. Iya kalau ringan ji, udah masih. Kalau rangka ji satu ji lurus begini enggak apa-apa. Ini 2 rangka, 3 rangka, 4 rangka, kayak masih. 4 kaki nah, dede. Aduh, itu mi lagi, asisten tak baik-baik. Alhamdulillah baik-baik mi asisten tak. Alhamdulillah. Begitu. Enggak. Iya tahu. Itu mi dibilang orang gotong royong tahu atau bunda bagaimana? Iya cocok ya. Ya cocok ya deh, bagus nah itu selayang pandang kapang. Oke lah, itu intermezzo bunda. Nah, kalau pas sapu bunda sendiri, bagaimana kita? Biasa kita lihat pas sapu terus warnanya apa? Biasa pakai mungkin Sultan Hasanuddin atau orang-orang biasa pakai. Iya, iya. Iya toh, iya. Betul bunda, iya. Iya, betul. Iya toh, iya. Bah, iya. Iya. Iya tahu, iya tahu, betul itu bunda. Benar. Iya, Iya. Benar bunda, iya betul iya. Iya. Penyapu ji yang ada kompaknya. Iya betul iya. Iya benar bunda. Bah iya oke. Iya bunda makasih. Iya bunda makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sofi sudah bergabung pagi hari ini ya. Memang pas sapu itu identik dengan warna merah. Dan kalau kita biasa melihat kesenian tradisional yang dilakukan para pelaku seni yang ada di pementasan karya mereka, apalagi berkaitan dengan budaya kita itu semacam yang pemukul gandrang dan lain sebagainya itu mereka menggunakan yang namanya pas sapu dengan warna yang merah. Oke. Kalau di Bugis ada tidak ya pas sapunya atau penutup kepalanya ada namanya Soko Reca. Dia adalah orang Bugis. Ya kita akan terima dulu teleponnya nih orang Bugis satu kah? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi juga, kabarnya baik. Dan siapa ini? Ya. Perkenalkan dulu nama tak? Andi Akbar Petagau. Tinggalnya di mana? Saya tinggalnya di Jalan Berukan Raya nomor 11 RT 2 RW 2
Kelurahan 60 Kecamatan Talok, Kota Makassar. Ih, dia tahu. Kode pos 9031. Kirim barang kapan? Coba tadi mau kirim paket. Siapa tahu ada yang mau kirim paket terus COD. Ih, deh Iya. senangnya itu kalau COD. Aduh, segera nih. COD itu bayar di rumah, Ki. Tapi saya tidak mencari sama gratis. Itu kan tadi saya bilang COD. Kalau COD bayar di rumah, Ki, itu ya gitu. Rumah juga kalau ongkos jadi. Ongkirnya jadi tidak apa-apa. Ya ongkir tapi barangnya 5. Kalau murah ji barangnya resiko. Iya. Kalau mahal tidak apa-apa gitu. Ayo itu mi juga. Bicara tentang pas sapu. Kalau di Bugis kan ada namanya Songkoreca. Nah, kalau Makassar kan namanya pas sapu. Pernah Jiki lihat pas sapu, Kak? Siapa tahu enggak pernah Ki lihat, Ki. Saya juga pada intene kapan. Jadi pernah Jiki pakai pas sapu atau tidak pernah? Atau pernah lihat? Saya tidak pernah pakai pas sapu. Tapi pernah lihat? Ya, biasa lihatlah. Oh begitu. Kalau ada acara budaya mengenai utamanya di Kota Makassar kan. Yang populer itu kalau ada acara-acara budaya itu kalau bukan Songkoreca, Songkoguru ya pas sapu. Pas sapu deh. Iya. Jadi ini model pas sapu kan sebenarnya itu pas sapu nama lainnya patonro. Patonro, oke. Patonro, iya kan. Ada juga di Sumatera juga di suku Malaya juga pakai begitu. Iya. Iya kan, sama modelnya. Dan ini kan pas sapu di Sulawesi Selatan di Makassar itu ada sejak sekitar abad pada saat Raja ke-10 Kerajaan Goa. Ya kan? Siapa namanya? Sultan Hasanuddin tuh? Cocok nih. Siapa? Iman Rigau. Iman Rigau. Di Bontok Karaing Lakiung. Oh, oke. Ya kan? Dari mana itu didapat informasinya? Di nenekku lah. di nenekku lah. Oh, gitu ya. Gitu. Jadi itulah awal dari pas sapu atau patonro. Siapa tahu kita bilang patonro. Apa itu patonro? Itu namanya daripada pas sapu. Sama di pas sapu dan patonro. Dan itu dikenakan pada saat Raja ke-10. Raja Goa. Raja Goa ke-10. Dan ini sebenarnya dulu di pas sapu hanya diperuntukkan sama dengan Songkoreca sebenarnya. Kalangan raja itu anak karaeng pas sapu ya, anak karaeng dengan satria Tobarani. Itu dulu. Sekarang kan sudah bergeser juga, siapapun bisa pakai. Iya, dengan berjalannya zaman ya, berjalannya zaman. Dulu pada saat masih kerajaan itu, ketika ada Tobarani itu memakai pas sapu berarti dia sudah siap perang. Itulah kita, tapi lambat laun itu akhirnya bukan hanya diperuntukkan untuk anak karaeng atau kalangan bangsawan, tapi juga sudah masyarakat biasa. Sama dengan Songkoreca. Sekarang itu Songkoreca itu bukan hanya di kalangan karaeng atau arung, andi, tapi sekarang itu masyarakat biasa juga bisa. Iya toh? Masyarakat biasa bisa pakai. Masyarakat biasa pakai. Tapi ada perbedaan, Jono. Kalau recak yang bulawengnya lebih tinggi itu biasa dipakai. Nah itulah sekarang, terutama saya bicara Songkoreca ya. Kita mau lestarikan budaya, tapi kita menginjak-injak nilai budaya itu sendiri. Kenapa? Senja Songkoreca kan itu ada saja batas pemiring ulawanya itu, batas anunya itu. Benang emasnya itu, sekian senti itu, ini diperuntukkan ini, ya kan? Ini diperuntukkan, tapi sekarang tidak. Orang banyak uang, dia mampu beli, dia pakai. Iya, pada sebab itu kan Anda menginjak nilai-nilai dari budaya itu sendiri sebenarnya. Karena itu
yang emasnya itu hampir penuh itu sebenarnya untuk keturunan bangsawan itu. Ya kan? Seperti itu. Tapi sekarang kita bisa bedakan. Apakah ini pejabat kah atau apakah ini memang bangsawan kah? Kita tidak bisa bedakan. Karena ada uang, dia beli. Ya. Dia tidak tahu itu apa nilai-nilai itu. Ini kan ada dulu itu. Oh ini untuk ini masyarakat biasa. Oh yang begini untuk ini, ya kan? Ya. Nah penjualnya juga memang tidak mempunyai apa ya. Yang penting dia itu dijual mahal, orang beli ya silakan. Dia mau bangsawan beli atau apa ya tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi kita kalau pergi pengantin misalnya, atau ada cara-cara kita tidak tahu ini ya. Yang mana sebenarnya ini yang betul-betul bangsawan kah atau pejabat kah? Karena itu biasa sama Ji. Itu karena uang. Ya, kalau di Pasapu mungkin tidak ada kalau warna ini harus ini, warna ini harus ini. Ya kan? Bisa ada referensinya saya baca seperti itu. Apakah warna merah dengan pemiring warna emas atau kuning itu ini peruntukan itu apakah atau apakah anak kareng atau siapa? Ya kan tidak ada. Tidak ada seperti itu. Jadi ya orang bebas-bebas saja memakai anak-anak atau apa, mau orang biasa atau karai, ya kan? Seperti itu. Tidak ada apa namanya batasnya. Beda kalau di Songkoreca memang dulu ada batas-batasnya. Kalau Songkoreca itu sejarah itu muncul ketika ada perang antara Bone dengan Toraja untuk membedakan mana pasukan Bone, mana pasukan Toraja. Gitu. Dan untuk kalangan masyarakat biasa untuk memakai itu nanti pada saat Andi Mapanyuki jadi Raja Bone. Maka itu Songkoreca itu diperbolehkan untuk masyarakat biasa memakainya. Dulu sebelum itu hanya terbatas di kalangan bangsawan. Iya, di kalangan sekitar istana. Itu hanya bisa memakai. Nanti setelah Andi Mapanyuki diangkat jadi Raja Bone, maka itu peruntukannya itu bebas untuk masyarakat biasa. Yang penting itu harus mengikuti aturan di dalamnya. Itu dulu ya sebenarnya sejarah Songkoreca, Tobone. Nah ini Songkoreca Bone Pasapu di Goa, itulah. Artinya ini artinya mungkin sebagai ciri khas kebanggaan ya di daerah ini. Dan saya kira kita patut berbangga bahwa bukan hanya di kalangan orang-orang Sulsel pakai, tapi sampai keluar daerah bisa pakai. Ya kan? Seperti itu. Apalagi Songkoreca sudah mendunia kapan. Karena biar di langit ada yang pakai. Seperti itu. Itulah sebuah kebanggaan lah. Dan maka mari kita pelihara budaya ini, tapi jangan kita injak-injak nilai-nilai yang ada di situ. Gitu. Sama dengan baju bodoh kan? Iya. Warna biru, warna hijau ini untuk ini. Warna hijau itu untuk darah biru. Warna warna hitam itu untuk orang tua. Warna ungu untuk janda. Tapi sekarang kita lihat apa? Biar orang tua pakai itu merah jambu itu. Yang sebenarnya bukan peruntukannya. Iya. Hanya karena ingin kelihatan muda, dia pakai. Makanya dia melestarikan budaya, tapi dia injak nilai-nilai budaya itu sendiri. Bagaimana kita ini? Iya, dulu warna hijau itu khusus untuk itu di kalangan anak darah ya, gadis-gadis bangsawan itu. Warna ungu untuk janda, warna hitam untuk orang tua. Tapi sekarang mana orang tua mau pakai warna hitam? Nggak mau. Tidak mau, dia pakai merah bela. Iya tuh warna pink. Dia pakai warna pink. Anak muda yang pakai warna ungu karena sekarang lagi ngetren. Masa orang tua sudah keriput mau pakai pink, itu kan bukan tempat sebenarnya. Hanya kan ingin kelihatan muda. Iya, jangan kata udah tadi kita bicara ini budaya ini. Lucu memang toh. Iya. Tidak sesuai dengan orang-orang dulu yang punya makna baju itu baju bodoh itu penuhan itu bilang memang ada peruntukannya.
warna ini untuk ini, warna ini untuk ini. Ya. Tapi sekarang itu tadi katanya ingin melestarikan budaya, tapi dia menginjak-injak nilai-nilai budaya itu sendiri. Dia tidak tepat kepada tempatnya. Orang tua keribut pakai pink. Sambaran, Karena ingin kelihatan muda, ya kan? Itu asumsi tak nah? Iya, itu asumsi saya. Itu kan fakta di lapangan. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya kan seperti itu. Maka tolonglah kalau kita mau bicara budaya, tidak usah bicara budaya kalau Anda sendiri tidak bisa menjaga nilai-nilai budaya itu sendiri. Iya. Tidak usah kita kuar-kuar atas nama nilai budaya, atas nama budaya, pelestarian budaya, tapi kita tidak bisa menjaga nilai-nilai budaya itu sendiri. Tapi kita sendiri menginjak nilai budaya itu sendiri. Itu kalau menurut saya ya. Itu kalau tidak sependapat ya maaf saja. Bergeser dia. Iya, ini bergeser nilainya. Baju bodoh iya, hanya demi uang, karena sudah kaya misalnya atau apa, karena gengsi, misalnya itu. Jadi satu lagi terutama itu untuk bangsawan ya, untuk Andi, hati-hati. Tidak semua yang memakai Andi itu adalah ada garis keturunan dari Andinya. Hanya karena kaya sudah pindah kampung, dia pasang Andi di depan namanya. Banyak saya temukan seperti itu. Di sentral dulu, waktu saya di sentral, ada satu kampung saya di situ, kenapa tiba-tiba Andi? Padahal bukan Jandi. Itu. Itu karena memang, dia mungkin sudah banyak uang atau apa ya, akhirnya dia tambah-tambah lagi. Jadi hati-hati. Jadi mari kita menjaga budaya ini, melestarikan budaya ini, tetapi tetap kita menjaga nilai-nilai budaya itu sendiri. Saya kira seperti itu. Terima kasih banyak Jono atas gabungnya pagi lanjut hari tugas. ini. Semua kepada sadar diri. Dan ketawa. Kita tempatkan pada tempatnya lah. Iya kan, sesuai aturannya lah. Seperti itu. Itu lebih elok. Iya kan, seperti itu. Hati-hati dan suatu hari ada ulang tahunnya RRI. Tidak sesuai warnanya ya nanti saya protes. Ya apa protes lah. Kalau mau pakai baju ungu. Berarti itu Anda doakan diri Anda sendiri. Kalau gitu yang cocok pakai itu Bunda Haji Ani cocok ya itu kalau cocok untuk Bunda Haji biasa pakai warna pink. Oh iya sih. Bukan saya Bunda, itu John yang bilang. Nah bilang Bunda Haji Ani, iya kau berdua nanti sama Jana tanggal main sorry Bunda, ini kayak bari bahasa saja, itu kan bercanda ya kan. Betul. Iya, kembali kepada diri kita sendiri Bunda ya. Bunda itu sudah tidak seperti itu. Bunda itu biar dia suka bercanda, itu dia tidak suka marah-marah. Oh iya. Makanya itu dia kelihatan muda. Iya. Ini toh bersilat lidah kena bilang Bunda. Orang serius dianggap saya serius memang begitu. Jadi kalau Anda mau awet muda ya tirulah Bunda Haji Ani. Iya. Suka bercanda, tidak suka marah-marah, murah senyum. Biasa kena traktir juga makan coto. Kalau ketemu Ki baru salah bicara nasapor Ki. Jangan. Iya. Ini betul-betul Bunda Jani menempatkan dirinya sebagai orang tua. Bunda sengaja begini supaya masuk di menelpon maksudnya begitu. Karena bahasa itu dentene. Ada itu orang cuma umurnya tua. Tapi pemikirannya kayak anak-anak. Lebay. Kakak kembali ke tingkah anak baperan biasa. Iya. Kembali ke begitu banyak. Iya, tapi kalau tunggu mungkin nanti juga akan ada kejadian seperti itu baperan tonji Ki. Iya, tapi kalau jangan baperan lah. Pertama kalau di grup. Tidak usah baperan, apalagi kalau orang tua. Tunggu nanti kalau umur tak juga kepala seperti mereka umur ya, kepala yang sesuai umurnya mereka tuh akan terjadi seperti itu juga. Sebenarnya tergantung dari pembawaan dari muda sebenarnya. Sebenarnya suka berperang apa? Ini mau bekerja atau apa ini? Sudah Mi. Saya sampai sini. Oke, makasih. Masih kita lestarikan budaya kita dengan tetap menjaga nilai yang ada di situ. Oke. Tugas saya selalu assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Jono di Barukang, lengkap sekali alamatnya tadi. Terima kasih banyak. Saya coba lagi ke penelpon berikutnya 0811 409 250. Sepertinya tadi saya sudah punya pesan WhatsApp yang hadir
di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basah Pak Hamsa monitor dan TNI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas sapu itu ada hitam, merah, ungu bahkan batik ya. Terima kasih informasinya Pak Hamsa. Assalamualaikum Bari Basah, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siapa ini? Opo Amran tinggal di Kabupaten Wajo, Desa Dulete, Kecamatan Pidum Panua, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kodenya 90992. Saya tidak tanya lengkap begitu, sudah Mi? Iya. Opo Amran, kalau di Makassar itu ada namanya pas sapu. Itu ikat kepala yang digunakan oleh Sultan Hasanuddin dan ini Raja Goa, dan biasanya kita lihat sih itu orang pakai pas sapu. Iya, sering saya lihat. Bentuknya seperti apa kalau kita? Bentuknya seperti kerucut, runcing itu di atasnya. Terus Itu warnanya? namanya pas sapu karena sering dulu saya pakai kalau saya dulu ada kegiatan di sekolah. Ya, waktu saya kan pernah saya juga sekolah. Jadi saya tahu itu bilang pas sapu ini begini, saya tahu juga bilang oh ini bukan pas sapu, ini belangkong ini dari Jawa ini. Saya tahu kan antara pas sapu dengan belangkong, saya bedakan. Bilang kalau belangkong tidak runcing. Kalau pas sapu itu runcing, ada runcing di atasnya. Itu namanya pas sapu. Biasa dipakai kegiatan misalnya saya biasa belajar sanitari dulu di sekolah pakai pas sapu. Di juga itu banyak pas sapu juga di internet di daerah apa itu ya, saya pernah lihat itu yang pernah menyerang itu ada buyung, ada pas sapunya itu. Oh begitu. Iya, ada lagunya ada buyung, ada itu video klipnya itu. Ada itu laki-laki pas sapu itu. Seperti itu Sumpah Benang Emas itu. Ada pas sapunya juga pas sapu. Iya. Itu lagunya Elvis Sukaisi. Itu pas sapu sama namanya itu. Tapi intinya mudah-mudahan tradisi budaya kita ini tetap dilestarikan supaya bagus ya. Supaya apalagi kan baru-baru nanti ini akan diadakan kegiatan perolahragaan di Kabupaten Wajo, ditujukan Kabupaten Wajo. Itu khusus daerah-daerah Kabupaten Wajo yang tuan rumahnya. Ya, jadi artinya mudah-mudahan nanti itu banyak memakai baju-baju adat. Begitu supaya orang luar misalnya daerah Sumatera, Pulau Jawa melihat bilang oh ternyata orang Sulawesi Selatan pakaian adatnya sangat bagus. Begitu. Karena sangat bagus menurut saya. Ya unik ya begitu ya. Ya unik dan unik memang betul unik karena soalnya artinya serasi dengan bajunya, serasi dengan pas sapunya juga. Begitu. Pelengkapnya. Karena kalau saya biasanya tidak menggunakan namanya pas sapu sekarang, tapi sering menggunakan namanya biasa belangkong. Ya, makanya saya biasa dikira saya orang Jawa. Kalau keluarga karena satu kan memang penutup kepala di luar itu maupun di daerah kita, terutama di daerah kita kan. Misalnya Tongko Rizka kita semua itu pakai walaupun misalnya di rumah ya. Menutup namanya rambut yang sudah mulai ubang. Ya. Intinya kita terus lestarikan budaya kita karena kalau bukan kita siapa lagi. Iya, oke, baik. Itu ya, betul sekali internet. Terima kasih banyak Pak Amran. Iya, makasih. Semoga internet saya selalu. Saya juga amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Opo Amran di Wajo sudah bergabung pagi hari ini. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita jeda untuk mengikuti kabar Pro 4. Saya akan hadirkan Kelong
di ruang Dengarta sebelum hadir Kabarakna pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Marilah engkau kare benar
Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waktunya kentongan. MCB Miniatur Circuit Breaker atau dalam bahasa Indonesia miniatur pemutus sirkuit merupakan perangkat elektromekanikal yang berfungsi sebagai pelindung rangkaian listrik dari arus berlebihan yang dapat menyebabkan kebakaran. MCB berfungsi memutuskan aliran arus listrik rangkaian ketika terjadi gangguan kelebihan arus. Kelebihan arus listrik disebabkan karena adanya hubungan singkat arus listrik ataupun beban berlebih. Penggunaan MCB dapat dimatikan jika sedang mengalami masalah dan dapat dihidupkan kembali ketika rangkaian listrik kembali normal. Penggunaan MCB dapat dimatikan jika sedang mengalami masalah dan dapat dihidupkan kembali ketika rangkaian listrik kembali normal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Kabaratna Pro 4. Kabaratna Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malabiriku Manggokal Holi adalah upacara adat Batak yang melibatkan pemindahan tulang belulang leluhur dari kuburan lama ke kuburan baru yang lebih terhormat, biasanya dalam bentuk tugu atau makam keluarga. Upacara ini mencerminkan penghormatan mendalam terhadap leluhur dan dilakukan dengan prosesi sakral yang melibatkan doa, musik gondang, serta adat istiadat Batak lainnya. Tradisi Mangokal Holi juga menjadi momen untuk mempererat hubungan kekeluargaan antara keturunan dan menjaga warisan budaya Batak yang kaya. Demikian Kabaratna Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabaratna berikutnya. Demikian Kabaratna Pro 4. FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku up di media sosial, pasti viral. Ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh. Loh, udah izin belum? Hah? Izin? Kok pakai izin segala? Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual. Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih? Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1 sampai 7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah. Gitunya, cuma satu lagu kok. Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh. Ih, ngeri deh. Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Baru nu tahu Makassar, baru aku masuk kota, dan ngalakam maulunu, nanu limu-limu kamar. Baru kita gaya, baru pakai baku kenal, lingu cini andile nganu malin-malin dudu. Baru nu tahu Makassar, baru pako masuk kota, dan ngalakam maulunu, nanu limu-limu kamar. Baru kita agak
Arvin Rahmawati, Guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak. Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk menghantarkan mereka. Astal, papa, pal, Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah dan semua akan terjawab nanti. Pendidikan terbaik adalah guru. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, sahabat Temal Berikut di mana saja berada masih bersama di Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Bicara mengenai Pas Sapu, ini salah satu juga orang-orang bilang yang kita tahu juga, ini ikat kepala dari Sultan Hasanuddin ya. Ikat kepala khas dari Sultan Hasanuddin. Kita coba terima dulu. Assalamualaikum Baribasa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur. Kabar. Panjang umur Bunda, itu tadi Jono nah bilang iki. Oh iya deh. Iya. Awas Dono sama dentene nah. Apa mau Jono lelo? Mantap. Nah, Bunda, kalau bicara tentang Pas Sapu. Nah, Pas Sapu ini kan ikat kepala dari Sultan Hasanuddin yang biasa kita lihat. Nah, warnanya apa? Iya. Pas Sapu itu pengikat kepala. Iya, Bunda. Bagi laki-laki yang runcing di atasnya. Tapi itu dulu dentene tidak sembarang orang pakai begitu, ada modelnya, ada warnanya itu dulu. Tapi sekarang kesembarang bisa menari anak-anak pakai Pas Sapu. Kalau dulu seperti itu Pas Sapunya Pangeran itu orang gua yang Sultan Hasanuddin. Iya. Berbeda itu warna dan modelnya. Kalau Pas Sapu orang Jawa itu bukan Pas Sapu, namanya Blangkon. Iya. Ikat kepala. Oh begitu deh. Kalau Makassar Bubus itu Pas Sapu dan tene. Oh iya. Dulu itu nggak sembarang dipakai. Kalau raja begini modelnya warna begitu. Tinggi naik baru di kanji itu pas kain atau begitu baru di kanji begitu. Tapi tidak di kanji nggak bisa itu berdiri itu ujung-ujungnya nggak bagus dilihat. Ya di kanji itu benteng nggak sembarang sebenarnya. Kalau tidak di kanji pele itu apa pele ujungnya. Iya tahu betul. Iya. Praktek pulang di rumah. Saya sekarang perempuan banyak kuruntak segempal mereka sendiri. Ini segitiga. Sampai di kepala kita coba-coba. Tidak bisa itu bertahan. Iya. Berdiri kalau tidak dikanji, pasti pele lagi turun lagi. Iya, cocok. Baru itu tidak sembarang, bukan kain sutra, kain tampilan dulu orang
Kain apa kaci, itu, kaci. Kain Kaci apakah? Kain apakah? Yang keras. semar. Kain apa Bunda? Kain semar itu yang kaku toh yang bisa berjanur. Bukan kaci. Kalau kaci itu putih, itu warna-warni. Begitu. Yang warna-warni, kain batik. Iya, Batik betul. bisa yang kayak ini, yang kayak batik yang Betul. yang bukan licin dan tidak licin. Itu dikanji, baru di serika, baru dilipat tuh di bawah, dilipat sedikit, baru dipakai dikatnya di kepalanya. Iya tahu, cocok ya. Iya. Seperti itu. Iya Bunda. Kita dulu kalau ada perayaan-perayaan di sekolah, anak-anak begitu ibu-ibu orang tuanya berlaki kain 1 meter dibagi nih, baru dikanjikan nih, baru diserikkan, baru dipakai pas sapu. Kan biasa dulu itu ada tarian pakai pas sapu. Iya. Seperti itu dan itu. Iya Bunda. Baru pakai mie taruh di pinggangnya. Pakai mie kalau pakai mie tarian pakai kuda-kuda, pakai pas sapu itu. Pakai di pinggangnya, pakai di kepalanya. Warna-warna. Dibelikan mie kain batu yang tak turun, baru dikain, baru di model seperti itu. Iya. Kalau saya juga tak semua dan karena saya kan buka. Iya tahu. Ada karnaval biasa diadakan, jadi dilihat ya Bunda. Ada karnaval pakaian semuanya, model pakaian dipakai. Ada pakai suster, ada yang pakai dokter, ada yang pakai tentara. Benar. Ada yang pakai ustaz, ada yang pakai saja. Iya, cocok ya. Macam model. Iya. Seperti itu, ada sini itu, itu kan guru di sampingnya, jaga muridnya. Kalau dulu dan zamannya saya dulu sekolah anak-anak, rame kalau 17-an itu karena tukang main luar biasa. Sekarang nggak ada malah gak ngapain. Malah gak perhitungan sama korban. Iya. Dulu orang tua mau korban. Demi apa? Panggil orang tua dulu dan channelnya kalau mungkin hanya maju tampil di mana-mana. Panggil orang tua itu. Kalau orang tua di desa tinggal, bukan kalau menganyak lampak kok. Pergi ke beras, pergi ke padi dijual pada beli ke anak-anaknya itu ya. Udahlah seksi dulu orang tua. Iya. Ampun sih anaknya maju tampil dilihat. Nggak tahu pas beli anak-anak si baco tahu ya itu ada di anu. Ya, panggungnya ada tuh tuan Barjona nanti si baco bagus tahu. Begitu. Tak sama sekarang perhitungan. Cari tahu aja. Kalau tidak ada baju biasa ada orang tua. Kalau tidak ada baju bisa baju batik. Iya. Pakai sekolah. Iya. Apa sih baris? Iya. Oh, tidak. Tidak mau. Iya. Apalagi Jono anaknya berapa? Seke. Oh iya. Mati mau kau Jono. Seke. Orang seke itu tidak banyak rezekinya, kurang rezekinya. Kalau tidak seke itu banyak dari desa. Nah bilang kita suka traktir tahu Bunda. Memang. Iya tahu. Iya. Oke. Kalau saya pikir di religion tidak pernah kosong. Oh iya tahu. Cocok ya. Kosong kantong saja. Alhamdulillah. Ada lebih kuat pilih denta yang sana tekannya religion makan soto nanti. Insya Allah Bunda. Iya. Kebetulan kan ada penentene tidak tugas sih tidak ada kak. Tidak tugas sih. Orang. Iya. Pas bila kayak part kan mau ajak pergi makan ada bilang ada di sana Bunda deh terjemput denta yang nyaman saya diulang nanti Insya Allah iya Bunda. Kita di situ dari Rina biasa Jaki. Iya oke iya Bunda. Makasih banyak Bunda. Iya Bunda sehat selalu. Iya. Kalau ketemu nanti Insya Allah. Kebetulan rencananya tugas atau tugas baru langsung selesai tugas jam 9 atau jam 10 ya ayo. Iya tahu cocok ya. Makasih banyak Bunda sebelumnya. Iya Bunda. Iya kita juga. Iya.
Maaf kalau ada canda-canda. Jono. Sama Ji. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kalau Baribasa memang dari dulu tuh bercanda-bercanda sahabat budaya. Memang Baribasa itu seperti itu konsepnya. Jadi Baribasa selain kita berbicara tentang budaya, kita juga ada candaan-candaan di dalamnya. Baik, saya akan terima telepon kembali 0811 400 9250 di belakang Haji Ani di Maros. Kita bicara tentang pas sapu. Ya, masyarakat pasti tahu tentang pas sapu sendiri. Ini pas sapu adalah satu ikat kepala yang dipakai oleh Sultan Hasanuddin yang punya makna sangat mendalam ya buat masyarakat di Kabupaten Goa pastinya. Assalamualaikum Baribasa, selamat pagi. Mana nih orang Goa? Mungkin kalau Reza ini tahu, siapa lagi biasa di Goa? Ibu Nur Intan ini pasti tahu. Jangan acara hiburan saja, bergabung juga di Baribasa supaya bagi-bagi ilmu, bagi-bagi pengetahuan ya. Jangan kelontak rongji, prodangdut, yang lain dong bergabung. Baribasa ini juga penting untuk kita membudayakan atau melestarikan budaya kita. Budaya tahu, budaya menjaga kelestarian budaya kita. Ini salah satu yang harus kita tahu semua ya. Silakan 0811 400 9250, boleh berkomentar juga di Facebook kami, berkomentar di WhatsApp juga. Tadi Pak Hamsa, terima kasih banyak sudah bergabung. Katanya pas sapu itu ada hitam, merah, ungu, bahkan batik begitu ya. Terima kasih banyak. Dan sahabat budaya, kalau bicara tentang pas sapu, ini salah satu yang juga merupakan ikat kepala dari Pangeran Sultan Hasanuddin. Nah ini Pak Tonro sendiri hadir sejak abad ke-7 dan ada pengaruh di dalamnya penutup kepala atau juga ikat kepala dari Sultan Hasanuddin. Nah, untuk itu sahabat budaya, pada zaman Raja Goa yang ke-10, Pak Tanro ini digunakan sebagai penanda sosial yang hanya dapat digunakan oleh para anak karaeng atau bangsawan yang juga dikenakan oleh para tubarani atau kesatria. Nah, selain itu penggunaan pas sapu juga memiliki makna tersendiri. Jika Panglima mengenakan pas sapu atau Pak Tonro tegak berdiri, maka artinya mereka siap berperang. Namun jika Pak Tonro itu digunakan agak terjatuh, itu berarti raja tersebut ingin menghadiri acara adat. Jadi tidak sembarang juga orang pakai pas sapu atau Pak Tonro, karena itu dia sahabat budaya punya makna yang dalam. Kalau dia jatuh berarti itu namanya ingin menghadiri acara adat. Kalau dia berdiri yang dipakai oleh kesatria berarti dia siap berperang. Nah, zaman dulu itu raja-raja atau bangsawan dan panglima saja menggunakan ini pas sapu tersebut, dan memang itu filosofinya ya berbeda-beda ya. Kalau tegak lurus ke atas dan panglima yang pakai, maka hati-hati, berarti lagi mau berperang itu. Kalau misalnya itu agak turun ke bawah atau tidak tegak di atas ke atas, berarti itu lagi menjalankan acara adat. Nah, pada masa itu pas sapu digunakan bersama busana adat pria Makassar yang terdiri dari baju, celana atau paroci, dan kain sarung atau lipak garusuk. Baju yang dikenakan pada tubuh bagian atas itu berbentuk jas tutup atau jas tutu, dan baju belah dada atau belak dada. Kita terima penelpon. Assalamualaikum, Baribasa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ki? Bulan. Bulan di mana Bulan? Di Antang. Di Antang. Bulan iya. Tahu pas sapu? Pernah lihat? Ya. Pas sapu pernah lihat? Maaf, saya tunanetra. Oh, tapi pernah dengar-dengar, oh pas sapu itu begini ya, dia dipakai di kepala begitu, dan dia warnanya merah. Pernah dengar seperti itu? Dipakai biasa acara-acara adat. Iya. Belum. Oh, belum tahu. Oke deh. Terima kasih ya Bulan untuk partisipasinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bulan di Antang. Terima kasih sudah bergabung. Oh, beliau adalah
seorang tunanetra. Terima kasih banyak mau bergabung bersama kami dan kebetulan beliau tidak pernah melihat Pasapo. Oke, baiklah. Silakan mungkin yang pernah berpengalaman ya tahu tentang Pasapo 0811 400 9250 Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai menemani sahabat budaya pagi hari ini dengan informasi budaya dan melestarikan juga budaya-budaya kita yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, ternyata sahabat budaya penggunaan Pasapo di Makassar itu hanya digunakan untuk keperluan ritual biasanya dan juga acara penyambutan tamu, pemerintahan, pesta pernikahan dan acara-acara kesenian. Penelpon berikutnya. Assalamualaikum Bari Bahasa, selamat pagi. Assalamualaikum Bari Bahasa. Ya, itu Ibu Nur Intan bergabung. Alhamdulillah. Cepat-cepat ini kan harus susah. Pakai WA bisa Ji. Ku terima Ji WA. Saya punya kakek waktu hidup itu dia suka pakai Pasapo. Itu oke. Terus? Terus itu tiap hari dia pakai. Oke. Macam-macam tapi tidak ada yang polos saya lihat. Warnanya apa biasa Ibu Nur Intan? Biasanya itu kayak batik itu yang ada bunga-bunga itu. Kecil saya lihat. Ya. Saya kan masih kecil waktu itu. Iya. Saya lihat itu tiap hari dia pakai. Oh iya tahu. Kalau dia ke pasar juga dia pakai itu. Ke Pasapo itu Pastondro juga namanya. Iya betul. Ke atas itu Bang. Kenapa Bu Nur Intan? Runcing ke atas. Runcing ke atas. Contoh sama Ibu Jani. Iya tahu. Oke lah. Runcing ke atas. Iya. Iya, alhamdulillah bergabung Ki. Suka aku kalau bergabung dengan acara budaya kita juga ya. Sering-sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Intan sudah bergabung pagi hari ini dan kita dengarkan dulu Kelong. Sembari saya nantikan telepon di 0811 400 9250. Kita dengarkan yang berikut. Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih. Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas. Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leusin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia. Sapa mana mo arah malam datang
kalalan senga buarika lai patumba keamo pa eloranmu sangat tai pulang benang tempona mubadiki benang totemo mo penasani tumintu penggauranmu sulemoko si batangi solamintu padikmu buah ditutup mo benangmu Samanari mui rasule tu bangke dolo penangku tu masai Allah ku dampi Samanari mui rasule tu bangke dolo penangku Denduya me pandingana taigai nalamu penasani mukua ditutup mo penangmu Samanari mui rasule tu bangke dolo penangku tu masai Allah ku dampi Samanari mui rasule tu bangke dolo penangku Lenduya me pandingana taigai nalamu penasani buah ditutup mo benangmu Nusantara Pagi masih bersama Anda. Ya sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai dan bicara tentang Pas Sapu. Ini salah satu juga ikat kepala yang digunakan oleh Sultan Hasanuddin, Raja Goa. Dan ini warnanya bervariatif, ada yang bilang merah, ada warna hijau, ada warna batik begitu. Dengan makna-makna yang tersirat di dalam Pas Sapu itu dengan pemakaiannya. Katanya kalau yang kita baca ya sahabat budaya, dan menurut juga artikel yang ada, kalau kita wedding pakai Pas Sapu itu tegak lurus atau apa, Tobarani itu memakai Pas Sapu itu tegak lurus, berarti hati-hati Miki, itu dia siap berperang. Sedangkan kalau dia raja menghadiri acara, biasa dia pakai Pas Sapunya itu dia ke bawah arahnya ya, atau menunduk begitu. Itu karena menghadiri acara adat. Saya terima lagi penelpon berikutnya 0811 409 250. Boleh di WA sahabat budaya, saya akan terima telepon ya. Silakan di WA kami 0811 409 250. Ditunggu. Tadi saya bicara ada yang menelpon. Oke, tidak bicara mah ini dentene.
Dente neto sudah mengikuti teleponku. Dicoba lagi ya sahabat budaya. Ini tadi Ibu Nur Intan Tawa sudah bilang, iya dulu itu orang tua aku pakai pas sapu biar pergi ke pasar kemana dia pakai pas sapu. Iya tahu. Itu informasi yang penting untuk kita tahu juga ya sahabat budaya. Apalagi Bu Nur Intan kan orang Takalar nih, orang Goa ini tahu bagaimana pas sapu itu sendiri. Itu Resa juga ada. Bolehlah bergabung Resa. Pak Ahmad juga mungkin tahu, Pak Sani tahu pasti. Kalau Pak Asis tidak nak tahu itu pas sapu. Kita coba terima penelpon. Ya, assalamualaikum Mbak Ribasa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Ki Bu? Adinda, aku lupa makodong. Aku lupa Ibu Fatma lah. Siapa? Ibu Iya. Fatma aku lupa Ki. Suaranya agak serak-serak bangun Iya. begitu. Lagi terganggu. Oh iya itu makanya. Ibu Fatma, kalau pas sapu Iya. kita sendiri bagaimana ini pas sapu? Pernah Ya pas lihat? sapu memang itu kata Bung Jono tidak sembarang pakai. Iya. Nanti betul-betul diarum, Andi atau apakah? Iya. Karena tahun lalu bulan 11 saya ke Jeneponto, Iya. rombongan kepala bagian kita dijemput dengan begitu. Tapi saya lihat patonroknya, tapi Iya. memang harus begitu. Yang runcingnya di depan ya, Iya. baru Ditidurkan. dilipat ke belakang. Iya tahu. Karena memang bukannya tamu kayak raja atau apakah, cuma tamu kepala bagian. Oh begitu. Oh jadi ada makna Orang sendiri juga ya Bu Fatma ya? Iya, ada juga maknanya itu patonroknya lari kemana. begitu. Yang di ujung ujung Yang dia runcing itu di ya atas Bu itu. Fatma ya? Iya. Iya. Kadang miring ke kanan juga, kadang miring ke kiri karena anak maknanya bahwa ini kental rajanya. Oh begitu. Sampai sekarang dipakai. Iya. Iya. Saya dijemput kemarin memang warnanya itu merah dengan sesuai Keberanian begitu ya Bu? patonroknya. Patonroknya, Patonrok itu patonrok namanya. Kalau bugis pas sapu. Oke. Patonrok patindra sama. Oh begitu. Oke. Iya. Warna merah dengan senada dengan bajunya. Sarungnya itu Iya. apa ya? Curak laba. Oh biasa dipakai ya Bu Fatma ya? Iya, curak laba. Baru pakai celana apa ya, beroci. Iya. Yang di bawah lutut itu baru Iya. pakai sarungnya di setengah. Oh begitu. Oke, Tidak oke. sembarang itu pakai itu memang. Dulu itu kalau kita bukan raja, Iya. bukan Andi, terus pakai begitu, dia acara pengantin ya. Terus dia baru pakai lasuji. Sebentar ada yang terjadi. Begitu. Kalau bukan memang bagian maksudnya harum begitu. Apa namanya bugisnya itu? Bangsawan. Bangsawan, iya bangsawan. Dengan itu. Iya, oke. Iya, itu saja Iya nanti Ibu habis kita Fatma, sapu, terima kasih. nanti mati di jalan. WA ini. Bukan pulsa kotaku mau habis Oh begitu. begitu. Oh iya tahu. Udah Oke lah. tahu. Iya, Iya, makasih sehat banyak Bu terus, Fatma cantik informasinya. terus, Iya, sama kita mekar juga. terus suaranya. Bagus. Makasih. Iya Bu Ibu, Fatma. jangan tahu panggil ibu ya, Dewi Dentek Satriani. nih, Dentek nih saya. Dentek nih. Iya, oke. Iya, dentek Makasih nih. Ibu Fatma. Bagusnya tuh dipakai dentede pada saat lagu-lagu daerah. Oh begitu. Kalau kita begini umum jangan dipakai nama aslinya dan. Iya, Dang, pakai nama asli Haryanti. Iya, Saya Dewi biasa. Satriani yang cantik. Oh, Dewi Satriani lain, Anti lain, Bu Fatma. Oh, anti lagi. Kenapa Iya. diganti-ganti nama? Tidak, memang saya orang yang berbeda. Oh, begitu, anti Iya, ya. saya anti Dewi Satriani lain lagi temanku itu satu. Oh, begitu. Iya, Bu. Dewinya?
Dewi lain, Dewi Satriani, dia lagi libur hari ini Oh, kayaknya. hampir Termasuk sama nanti. suaranya ya. Oh beda Bu, nanti nonton di Facebook Bu. Iya. Oh ini namanya Haryanti, oh ini Oh, namanya saya Dewi tidak Satriani. ini. Iya. Nanti kapan-kapan ada acara di sana ya panggil Boleh, ya. iya boleh Oke, Ibu baru Fatma. Terima kenalkan sama kasih. Ibu Fatma juga sudah tua. Bung Jono, walaupun saya sudah tua, saya pakai warna-warna cerah. Karena kalau kita sudah tua pakai warna gelap, kita tambah tua, baru jelek lagi. Terlepas Begitu dari Bung Jono. filosofi dan makna dari baju bodo itu ya Ya, Bu Fatma ya. menurut pakaian itu, kalau kita sudah tua, pakaian cerah-cerah, yang penting kita bisa menyesuaikan pribadi maksudnya itu. Ada orang kan pakaian walaupun mudah, tapi pakai ini pakai itu tidak cocok sama dia. Begitu. Gitu Bung Jono. Jangan pandang enteng nih orang tua mau pakai. Dia menurut filosofinya tahu Bu Fatma. Iya, Bung Jono ini Orang saya sudah dulu. kenal. Saya sudah kenal lama ini Bung Jono dengan suaranya saja, bukan Begitu. orangnya. Oh kalau nanti Ibu ketemu dengan dia orangnya agak sedikit raksasa. Oh begitu, iya. Salam kenal Bung Jono. Saya Iya. juga anak Baruka, tapi tapi tinggal di Goa, ikut sama pasangan. Oh begitu Ibu Fatma. Oke deh. Oke, Makasih Ibu Assalamualaikum. Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Fatma, terima kasih banyak sudah bergabung pagi hari ini dan beliau dari Goa katanya. Aduh, saya tulis di Makassar. Kukira dia di Barukang tetangganya Jono. Ternyata beliau ikut suaminya ya. Kita coba lagi ke penelpon. Silakan yang lain bergabung kembali 0811 400 925. Telepon saya bunyi ya. Oke, kita coba dulu kemana? Ini saya harus melihatnya. Oke, ini Oke, kita coba dulu ini ada di silakan 0811 400 9250 sahabat budaya. Kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Ada penelpon, kita terima dulu. Iya, Assalamualaikum Bari Bahasa, selamat pagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Hamzah. Iya. Ya, Hamzah. Pak Hamzah di Pampang Sere. Pampang. Pampang 2. Oh, Pampang 2 tahu Pak Umar. Ini ente ini salam ya. Oke, Pak Hamzah. Kenapa? Terputus lagi? Oke, kita coba. Silakan yang lainnya boleh di telepon kembali. Pak Hamzah masih bersama kami? Iya, dicoba lagi ya Pak Hamzah. Bicara tentang Pas Sapu, ada yang mau bergabung, saya masih nantikan teleponnya di WhatsApp kami 0811 400 9250. Bicara Pas Sapu yang ada di ikat kepala ya, yang dipakai oleh Pangeran Sultan Hasanuddin ya, yang dipakai oleh Sultan Hasanuddin, dan ini beliau menggunakannya pada saat acara-acara adat, dan Tobarani menggunakannya juga pada saat ingin berperang. Jadi silakan, pada zaman dahulu itu dipakai di momen-momen tertentu. Oke, ada penelpon. Assalamualaikum Bari Bahasa, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi, Pak Hamzah kembali. Iya, jadi saya mengingatkan lagi saya ini. Siapa dulu. nih? Oh, Pak Eko. Siapa? Hamzah. Pak Hamzah tetap. Oh, mohon maaf, hampir sama. Baik, silakan Pak Hamzah. Ya. Iya, saya mengingatkan dulu karena saya sering pakai Pas Sapu. Ya. Waktu saya di Kajang dulu. Waktu di Kajang, memang harus pakai Pas Sapu kalau kita masuk di Kajang tua, Kajang dalam. Iya. Kemudian saya pakai Pas Sapu juga di Goa. Warnanya juga lain. Oh, begitu. Saya pakai Pas Sapu di Bone, warnanya juga lain. Jadi, jadi betul itu apa yang Pak Jono. Karena Pak Jono pernah muda, belum pernah tua. Pak Jono.
Lentene. Iya. Kalau saya pernah muda seperti Pak Jono, kalau Pak Jono belum pernah tua. Nanti dia akan tua. Tunggu Miki Iya masih saatnya. tahu tuanya tuh Pak Jono tahu. Kalau Oke umur lanjut panjang. Ki. Yang pasapu itu deh. adalah pakaian adat Sulawesi Selatan. Iya. Kalau di Jawa juga lain, di Bali juga lain, lain namanya. Oke, terima kasih. Makasih Lentene, Pak lanjut. Ki. Hamzah. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan yang lainnya bergabung kembali 0811 400 9250. Oke, ada yang mau bergabung, kita bicara tentang pas sapu. Dan kalau tadi Ibu Fatma bilang pas sapu atau nama lainnya itu Dentene adalah Patanro. Patanro itu nama lainnya. Terima kasih informasinya pendengar ya. Oke, penelpon berikutnya. Assalamualaikum Baribasa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Saya dengan Dentika. Dentika di mana Dentika? Saya di Goa, di Goa Iya, tepatnya di Dusun Taeng. Oke, di Taeng. Iya. Iya, Dentika, pas sapu menurut kita itu dikenakan siapa, warnanya apa biasa, terus maknanya boleh ada yang kita tahu gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi jadi pas sapu merupakan destar. Persegi, entah itu dia persegi, persegi 4 ya, persegi 4, persegi 3, dan ini sudah ada semenjak sebelum Tumanurung Kerembeni sudah ada ini barang seperti itu. Lalu? Jadi pas sapu itu sebenarnya ketika dia masih berada belum terposisikan di tempatnya, dia namanya pas sapu. Seperti di kepala. Di kepala namanya pas sapu, ada pas sapu patondro, ada pas sapu patinra, ada pas sapu putara. Seperti itu. Iya. Jenis-jenisnya ini ada juga, ada juga dibilang pas sapu padompe. Iya. Ketika dia terposisikan di pusaka, namanya pasapu pasiko sumanga. Seperti itu. Itu yang biasa terikat di pusaka-pusaka para bangsawan. Iya betul, warnanya merah ya biasa ya. Dan Iya, merah, pink, hijau, hitam. itu. Iya. Ada hitam ya? Oke. Oh itu. Itu namanya apa? Nah, pasapu pasiko sumanga. Oke. Oh, ada macam-macam. Nah, ketika dia terpasang di kepala, namanya puna amenten sasa ginai tatonro ki tatinra ki. Ia karena pas sapu patondro atau pas sapu patinra. Oh iya, oke. Ini posisinya pada saat keadaan negara atau keadaan si pemakai ini tidak baik-baik saja. Maksudnya itu dalam keadaan siap mati. Iya. Lalu ki garu-garu itu amenten sasa kapas sabuna. Kambanjo. Iya. Puna. Kalau dia tidur, bagaimana? Kalau dia jatuh begitu, itu katanya itu menghadiri namanya, acara adat ya, atau bagaimana ini? Semuanya bisa dipakai menghadiri acara adat ya. Oh begitu, tapi kalau jatuh namanya pas sapu padompe. Oh begitu. Itu maknanya keadaan negara atau si pemakai itu dalam keadaan baik-baik saja. Mana nih kok bagaimana nih apa tengewa? Oh iya tahu. Iya. Yang ketiga ada namanya pas sapu putara. Ini yang banyak dipakai di kalangan masyarakat bawah, termasuk patun rungganrang pada zaman dulu. Patun rungganrang itu baru pakai pas sapu. Iya. Baru pakai pas sapu patinra atau patonro. Baru itu nanti di tahun 60-an 70-an itu. Saya ada bukti. Ada bukti itu ya, ada bukti. Nah, ketika pas sapu dikategorikan sebagai atribut budaya seorang bangsawan, itu ada tandanya, ada di dalam foto. Disitulah makna apakah ini si pemakai tak balat tu barani
panglima perang Iya. atau karaeng. Seperti itu. Iya, oke. Dan umumnya ukuran pasapu untuk patondra patindra itu umumnya ukurannya itu kurang lebih 1 meter persegi. Umum itu. Iya. Kurang lebih 1 meter persegi. Seperti itu. Kalau ada yang bertanya lagi, kenapa ada batik Jawa? Itu ada sejarahnya. Oh, begitu. Ingat ki peristiwa Karanggalesong bertemu dengan Pangeran Trunojoyo. Nah, disitulah batik muncul. Motif batik muncul seperti itu. Iya, karena ada memang yang pakai batik tahu. Oke. Iya. Dan hampir semua sekarang pakai batik gitu. Iya, dan dia tidur ki anunya. Ya, pas itu sapunya. dibilang iya kan pas sapu pada ompe. Oh iya tahu. Oke. Itu Iya. ya. Oke, baiklah. Ya. Terima kasih Dentika, informasinya banyak sekali untuk kita pagi hari ini, Dentika. Sukses selalu. Selamat. Iya, selamat Amin. juga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dentika di Goa. Terima kasih banyak untuk informasinya, dan ini memang sangat penting sekali ya untuk kita tahu, sahabat budaya. Budayawan kita banyak mengetahui atau punya ilmu pengetahuan yang dibagi untuk kita semua, dan ini perlu karena siapa lagi yang bisa melestarikan budaya kita dan tahu budaya kita dan tentunya harus berbagi begitu. Oh iya tahu, dibilang Dentika seperti ini. Terima kasih banyak, dan baik sahabat budaya di mana saja berada, sudah jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung pagi hari ini dengan informasi-informasi bervariasi yang diberikan kepada kita semua. Di bahasa sesi berikutnya semoga bertemu dengan rekan-rekan saya juga yang lain. Saya Anti pamit. Kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Aku
Tadi mai ane cintaku Bulan hajibi ku mane asuro Tak kuat senang rinyawaku Na tuli iaku urani Anjo panjalina muri-murina tanpa janangi pinroku bumbuna baralompo labiriki ni cini mata bumbuna baralompo tulinia riatinku. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Malabiriku, Bukit Lawang adalah sebuah desa kecil di Sumatera Utara yang terkenal sebagai pintu gerbang menuju Taman Nasional Gunung Leuser, salah satu kawasan konservasi hutan hujan tropis terbesar di dunia. Tempat ini menjadi tujuan wisata utama bagi mereka yang ingin melihat orangutan Sumatera di habitat aslinya. Selain trekking untuk mengamati satwa liar, Bukit Lawang juga menawarkan pemandangan sungai yang jernih, pepohonan yang rimbun, dan suasana alam yang tenang. Pengunjung sering datang untuk menjelajahi keindahan alamnya sambil mendukung upaya pelestarian lingkungan dan satwa langka.
Demikian kabar Anda Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Anda berikutnya. Demikian kabar Ratna Pro 4. FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sampai apa ngai nak ku pasai kau mingkalu itu tulian nampak kodiku tuli pala rinyawan
Ih, ih, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya? Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Masih di Pro 4 RRI Makassar, Sari Batamal berikut di mana saja berada, menemani kebersamaan kita di obrolan komunitas pagi hari ini. Dan tentunya juga saya akan menghadirkan informasi untuk kita semua. Apa informasinya? Sesaat lagi.
ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya. Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain. Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan. Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000 years later. Gimana nih? Ternyata Zong itu situs penipuan. Mana tabunganku, uangnya udah habis. Batal liburan deh. Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang lebih teliti lagi ya. Waspada penipuan biar uang kita tetap aman. Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya? Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Kita ke informasi sahabat budaya, ada namanya komunitas pemerhati budaya Pusaka Cangadi, ini yang resmi berdiri di mana menyusul peresmiannya berlangsung di lapangan HA Mahmud Cangadi, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, tepatnya Sabtu 10 Agustus 2024. Nah, kepada awak media, Ketua Komunitas Pemerhati Budaya Pusaka Cangadi, Andi Makulau, mengatakan bahwa komunitas dibentuk dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi sesama pemerhati budaya pusaka serta sebagai wadah. Dan ini salah satu juga yang utama adalah untuk menjaga kelestarian budaya Bugis terutama Parewa Besi Kawali. Itulah yang dikatakan Andi Makulau. Ia juga menjelaskan sahabat budaya, kebudayaan besi merentang jauh ke masa lalu dan ini menjadi saksi bisu peradaban manusia. Besi menjadi bagian dari alat pencipta kekuasaan.
rasaku. Menasukku empuanmu tak dapat tonjang lupa tiru. Tak ku kasuma galengku pernah di kau. Masing-masing diikatnya apa yang telah sakan menuju kemana sungguh nu aneh rilino dinantuna tulitene di kana sare rilino pakai ngacini si sampai mange riolo. Dinantuna tulitene di kana sare rilino tak ku kasuma kalengku mana rikau. Masing-masing apa yang telah sakan menuju kemana sungguh aneh rilino dinantuna tulitene sare aneh rilino pakai ngacini si sampai mange riono pakai ngacini si sampai mange riono. Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak ya, Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan. Belum cukup umur kamu, nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting. Hah? Ganteng? Stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya.
Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat beresiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga beresiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting. Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen